Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak. Jumpa lagi di sesi kedua wawancara SPMI. Saat ini kita akan wawancara tentang indikator kedua ya Bu ya. Nggih. Yang pertama Bu, langsung saja. Apakah dalam 1 tahun terakhir sekolah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja sekolah dan pembelajaran Bu? Kami dilibatkan sesuai tugas kami di kelas nih Pak, tentang evaluasi program pembelajaran. Biasanya melaporkan bagaimana program literasi dan P5 berjalan di tiap kelas ya Pak, di kelas saya dan guru-guru lain juga. Kemudian evaluasi sarana, memberi masukan, misalnya ada kerusakan apa yang di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, evaluasi diri, diminta untuk refleksi apakah sudah baik, apa ada yang perlu diperbaiki lagi dalam mengajar. Ya. Berikutnya Bu, dalam kegiatan evaluasi tersebut, apa peran Ibu sebagai guru di kelas? Saya memberikan laporan kelas, kemudian mendiskusikannya dengan teman guru yang lain dan meminta masukan dari guru maupun kepala sekolah. Kemudian pengisian angket atau lembar refleksi tentang kendala di dalam kelas itu Pak. Ya. Berikutnya Bu ya. Dokumen atau data apa yang biasanya Ibu siapkan untuk diserahkan sebagai bahan evaluasi kinerja sekolah Bu? Dokumen yang dari saya sebagai guru kelas ya Pak. Bisa misalnya hasil supervisi kelas, kemudian ada cek sarpras, kemudian hasil asesmen murid terutama nih Pak, kemudian daftar hadir murid, kemudian laporan dari guru kelas tentang pelaksanaan program literasi, program P5. Berikutnya Bu, sejauh mana Ibu memahami bahwa kegiatan evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai dan memperbaiki kinerja sekolah dan pembelajaran, bukan sekedar formalitas? Saya sangat memahami bahwa program tersebut itu bertujuan memperbaiki, karena dari program tersebut kita mendapat masukan entah dari teman-teman atau dari kepala sekolah nih Pak, untuk memperbaiki program di tahun selanjutnya. Oke. Setelah evaluasi dilakukan, apakah Ibu mendapatkan informasi atau umpan balik mengenai hasil evaluasi? Iya, saya mendapatkan. Dapat ya Bu ya? Iya. Misalnya tadi yang program literasi nih Pak. Bagaimana supaya anak-anak itu benar-benar terlibat pada program 15 menit membaca itu. Kita tidak hanya sekedar menyuruh anak-anak membaca ya Pak, kita menyuruh anak untuk maju, misalnya menceritakan apa yang kalian baca tadi. Jadi bukan sekedar menyuruh membaca sudah, harus ada tindak lanjutnya menurut teman-teman seperti itu. Jadi ketika sudah program 15 menit membaca, 10 menit 5 menitnya kita gunakan untuk salah satu anak menceritakan apa yang anak-anak membaca. Jadi bergiliran, tidak harus semuanya satu kelas satu waktu seperti itu. Berikutnya ya Bu, bagaimana Ibu dilibatkan dalam kegiatan evaluasi kinerja sekolah pada 1 tahun terakhir? Saya dilibatkan karena diminta juga laporan pelaksanaannya tiap kelas Pak. Contohnya laporan tadi ya Pak, literasi 15 menit, laporan kegiatan P5, juga mengisi angket tentang pelaksanaan program sekolah dan apa saja kendalanya masing-masing kelas. Oke. Berikutnya Bu, apakah sekolah memiliki jadwal atau pola tetap untuk melaksanakan evaluasi? Dan apakah Ibu secara rutin ikut serta dalam kegiatan tersebut? Memiliki jadwal rutin ya, paling tidak itu 1 bulan sekali Pak. Atau ketika tidak menunggu 1 bulan pun, ketika ada hambatan yang harus saya laporkan, saya biasanya minta pendapat dari kepala sekolah langsung, tidak menunggu waktu 1 bulan. Berarti
terus ya Bu, evaluasi ya Bu. Iya, jadi ada yang jangka waktunya, ada yang sifatnya insidentil lah, ketika diperlukan. Berikutnya Bu, sumber data apa saja yang biasanya Ibu kontribusikan untuk keperluan evaluasi? Biasanya rekap nilai asesmen gitu Pak. Terus apa lagi? Kemudian laporan pelaksanaan program tadi yang 15 menit membaca, kemudian absensi siswa, kemudian dokumentasi pada saat saya mengajar atau mengikuti kegiatan di luar sekolah, KKG misalnya. Oke Bu, ya. Berikutnya Bu, bagaimana Ibu menyusun dan menyerahkan data tersebut sehingga dapat digunakan sekolah dalam evaluasi kinerja? Saya biasanya menyusunnya dalam bentuk laporan ya Pak. Print out juga. Itu aja Ibu ya. Berikutnya Bu, setelah sekolah melaksanakan evaluasi, apakah Ibu menerima umpan balik dan dilibatkan dalam menyusun tindak lanjut perbaikan program? Jadi saya dilibatkan atau diberitahu saat rapat evaluasi akhir tahun kepala sekolah menampilkan rekap data. Contoh kelas 5 rata-rata literasinya naik karena ada program 15 menit membaca rutin. Jadi kami tahu bagaimana keadaan kelas kami dan tindak lanjut selanjutnya. Selanjutnya Bu, dalam refleksi pembelajaran yang Ibu lakukan, data internal apa saja yang biasanya digunakan? Hasil asesmen kelas nih Pak, kemudian catatan observasi siswa, jurnal, kemudian refleksi pembelajaran. Ya, betul sekali Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menyusun dan menyampaikan data internal tersebut kepada sekolah? Mengumpulkannya secara berkala kepada kepala sekolah, didokumentasikan, kemudian dirapatkan dan dianalisis bagaimana refleksi dan tindak lanjut selanjutnya. Berikutnya Bu, apakah Ibu pernah diajak untuk memahami atau membahas rapor pendidikan sekolah dan masukan dari pengawas sebagai bagian dari proses evaluasi? Selalu dilibatkan ya Pak, atau diberi kesempatan untuk membahasnya setiap tahun, kemudian mengadakan rapat, bedah rapot, bagaimana yang nilainya merah, kemudian yang masih kurang atau yang cukup, selalu ada pembahasan. Menurut Ibu, bagaimana hubungan antara data internal yang Ibu kumpulkan di kelas dan data eksternal? Raport pendidikan, masukan pengawas, dan upaya perbaikan untuk program sekolah selanjutnya. Berikutnya Bu, bagaimana penggunaan data internal dan eksternal tersebut berpengaruh terhadap perubahan strategi mengajar Ibu di kelas? Ini Pak, untuk hasil asesmen murid kami evaluasi untuk perbaikan mengajar selanjutnya dan perubahan strategi mengajarnya ya Pak, supaya tidak yang konvensional terus lah, harus berdiferensiasi istilahnya ya Pak sekarang. Harus lebih keren lagi. Aja pakai zaman dulu terus ya Bu ya. Berikutnya Bu, menurut Ibu dalam kegiatan evaluasi biasanya komite sekolah berperan dalam hal apa saja? Dalam komite sekolah dilibatkan misalnya untuk memberi pertimbangan dan pengawasan. Jadi untuk evaluasi supaya lebih lengkap program sekolah dapat berjalan dengan baik nih Pak. Selanjutnya Bu, apakah Ibu pernah melihat dampak masukan komite terhadap program pembelajaran atau kegiatan sekolah? Pernah ya Bu? Pernah ya, karena contohnya apa Bu? Misalnya untuk membaca ya Pak, untuk kegiatan membaca, komite ini mengusulkan untuk mengalokasikan dana, misalnya untuk membuat taman supaya anak-anak lebih senang membaca. Biasanya kan kalau di dalam kelas itu jenuh ya Pak, maka mengusulkan untuk ada kursi taman baca di luar ya Bu? supaya semriwing.
Jadi bergerak lagi anak-anak masa. Selanjutnya Bu, bagaimana komunikasi antara guru, komunitas sekolah dan kepala sekolah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang melibatkan komite? Kami menjaga komunikasinya dengan jadwal rapat evaluasi yang disampaikan jauh-jauh hari ya Pak, tidak mendadak. Kemudian ketika kita rapat dengan komite, bahasa yang digunakan saat rapat itu dibuat sesederhana mungkin ya Pak, tidak terlalu yang teknis. Kemudian kami meminta masukan dari komite walaupun kecil lah, karena mereka biasanya hanya perwakilan dari orang tua murid ya Pak, 3 orang atau berapa orang. Iya, bagus Bu. Yang terakhir mungkin ini Bu pertanyaannya ya. Menurut Ibu sejauh mana pelibatan komite sekolah dalam evaluasi membantu peningkatan mutu program sekolah dan pembelajaran di kelas? Perannya ada 3. Yang pertama itu mitra evaluasi nih Pak, menanggapi laporan sekolah dari sudut orang tua dan masyarakat. Kemudian untuk pengawas anggaran, mengecek apakah penggunaan dana di RKAS itu sudah sesuai atau lebih transparan lagi. Kemudian yang ketiga untuk penyalur aspirasi, jadi mereka menyampaikan keluhan dari orang tua murid kepada sekolah secara langsung. Iya. Oke Bu, jawabannya sudah sangat baik ya Bu ya. Kiranya itu Bu untuk indikator kedua wawancaranya sampai di sini. Terima kasih buat tim atas ketersediaannya menjadi partner wawancara saya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.